Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan yang pastinya masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak bertemu lagi dengan Miss Eka di hari ini, di hari Kamis, dalam mata pelajaran matematika. Nah, ini adalah pertemuan keempat kita dalam mata pelajaran matematika. Nah, abang kakak, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, materi pembelajaran kita hari ini masih berhubungan dengan bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam materi pembelajaran kita hari ini. Nah, abang kakak, ada sifat-sifat pada penjumlahan bilangan bulat, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu komutatif dengan asosiatif. Nah, yang pertama yaitu sifat komutatif. Nah, kamu perhatikan, 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, berapakah 4 ditambah 3? Nah, apakah 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3? Nah, kalau tadi 3 ditambah 4 hasilnya 7, maka 4 ditambah 3 hasilnya 7. Maka 3 ditambah 4 itu sama hasilnya dengan 4 ditambah 3, yaitu hasilnya sama-sama 7. Maka jika hasilnya sama, penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat komutatif. Nah, jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat komutatif. Tapi karena 3 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 3 hasilnya sama-sama 7, maka bilangan tersebut disebut dengan sifat komutatif. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sifat komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya namun hasilnya sama. Contohnya, bilangannya itu kan 3 dengan 4. Nah, yang pertama yaitu 3 ditambah 4. Nah, yang kedua kita balik, 4 ditambah 3. Dengan hasil yang sama, maka itu dikatakan dengan sifat komutatif. Insya Allah paham ya abang kakak. Nah, yang kedua ada namanya sifat asosiatif. Contohnya di sini ada bilangan 3 ditambah, dalam kurung kita kelompokkan 4 ditambah 5. Maka sama dengan kita tulis kembali 3. Kemudian tadi kan di dalam kurung 4 ditambah 5. Maka 4 ditambah 5 hasilnya 9. Maka 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12. Nah, bagaimana kalau yang kita kelompokkan sekarang bilangan 3 ditambah 4, baru kemudian kita tambah 5. Nah, apakah hasilnya sama-sama 12? Coba kita hitung. 3 ditambah 4, 7. Kemudian ditambah 5, hasilnya benar, sama-sama hasilnya 12. Maka 3 ditambah dalam kurung 4 ditambah 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, di sini dikatakan jika hasilnya sama, maka penjumlahan bilangan bulat tersebut mempunyai sifat asosiatif. Tapi jika tidak, maka bilangan bulat tersebut tidak bersifat asosiatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sifat asosiatif dalam penjumlahan yaitu mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda. Nah, jadi kalau tadi sifat komutatif ada 2 bilangan yang kita ubah posisinya namun hasilnya sama, maka itu sifatnya komutatif. Sedangkan asosiatif ada 3 bilangan. Contohnya 3, 4, dan 5. Nah, yang pertama yang kita kelompokkan adalah 4 dan 5.
yang kedua yaitu 3 dan 4. Nah, ternyata hasilnya sama. Maka ketika penjumlahan tersebut dikelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan yang berbeda dan hasilnya sama, maka bilangan tersebut bersifat asosiatif. Diingat ya abang kakak, sifat dalam penjumlahan ada 2, yang pertama komutatif dan yang kedua asosiatif. Sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Nah, kita akan mempelajari mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, abang kakak, kamu harus mengingat ataupun bila perlu dihafal. Nah, ada ketentuan dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama yaitu apabila yang kita jumlahkan yaitu bilangan positif dengan bilangan positif, maka hasilnya pasti positif. Kemudian yang kedua, jika yang kita jumlahkan adalah bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya akan negatif. Yang ketiga, jika bilangan positif ditambah negatif atau sebaliknya bilangan negatif ditambah positif, maka hasilnya positif atau negatif itu tergantung bilangan mana yang paling besar. Jadi antara yang dua dijumlahkan, jika yang paling besar itu bilangan negatif, maka bisa jadi hasilnya negatif. Tapi jika bilangan yang lebih besar itu positif, maka hasilnya nanti akan positif. Jadi disesuaikan, positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif, hasilnya itu positif atau negatif tergantung bilangan mana yang paling besar. Contohnya 14 ditambah 25. Ayo, bilangan positif ditambah bilangan positif hasilnya sudah pasti positif, yaitu positif 39. Benar. Yang kedua, bilangan negatif 3 ditambah negatif 4, maka hasilnya adalah negatif 7. Negatif ditambah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, mudah ya. Yang penting kamu ingat ketentuan dalam penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya, di sini ada negatif 6 ditambah 8 itu hasilnya 2. Nah, kalau kamu perhatikan abang kakak, negatif 6 dengan positif 8, angka mana yang lebih besar bilangannya? Yaitu angka 8. Nah, 8 itu positif atau negatif? Positif. Maka tadi kan disesuaikan, negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif atau negatif tergantung dari bilangan mana yang nominalnya paling besar. Maka sudah pasti hasilnya positif. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, di sini katanya negatif 6, maka ambil dulu negatif 6. Kemudian ditambah 8. Nah, 8 itu positif atau negatif? Maka positif ke arah kanan. Maka kita balik. 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah positif 2. Benar sekali. Selanjutnya, negatif 9 ditambah 8 sama dengan negatif 1. Nah, perhatikan. Negatif 9 dengan positif 8, bilangan mana yang lebih besar? Negatif 9. Ingat, sifatnya tadi, ketentuannya adalah ketika negatif ditambah positif, maka hasilnya bisa positif atau negatif tergantung atau disesuaikan dari bilangan yang paling besar nominalnya. Maka di sini bilangan yang besar nominalnya adalah yang bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Di sini ada garis bilangan. Kita ambil dulu negatif 9. Negatif 9 ditambah 8. Ingat, 8 itu positif, maka ke arah kanan. Dikuranglah 1, ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah negatif 1. Mudah ya? Insya Allah mudah. Ingat, kalau dia positif, maka ke arah kanan. Kalau dia negatif, ke arah kiri. Nah, contoh selanjutnya di sini ada positif 6 ditambah negatif 8. Nah, lagi-lagi bilangan yang lebih besar adalah bilangan negatif, maka hasilnya sudah pasti negatif. Kita contohkan positif 6 ditambah negatif 8. Maka negatif, kalau negatif dia bergerak ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasilnya adalah negatif 2.
Next, positif 9 ditambah negatif 8, maka hasilnya adalah 1. Ingat, ketentuannya adalah mana angka yang paling besar nominalnya, yaitu angka 9. Sedangkan 9 itu adalah bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Positif 9 ditambah negatif 8, negatif, maka bergeraknya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jawabannya adalah positif 1. Mudah ya abang kakak? Insya Allah mudah. Sudah paham? Insya Allah paham. Kalau kamu mendengarkan Miss Eka dengan cermat, kemudian kamu memperhatikan cara mengerjakannya, insya Allah kamu paham dan nantinya bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Baik, kita lanjut. Penjumlahan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Melangkahkan kaki ke depan berarti menandakan ini positif. Masih ingat kan di pembelajaran kita minggu lalu ada kata-kata yang digunakan dalam pernyataan positif dan negatif. Kemudian ia melangkahkan lagi sejauh 5 langkah. Dia melangkah lagi sejauh 5 langkah. Tetap maju ke depan. Nah, di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Perhatikan, yang pertama Udin, di situ ada garis bilangan, Udin masih berdiri di titik 0. Kemudian dia maju 4 langkah, maka sekarang dia ada di titik nomor 4. Kemudian dia maju lagi sejauh 5 langkah, maka 4 ditambah 5 itu hasilnya adalah 9. Maka kalau kita tuliskan dalam kalimat matematika, 4 ditambah 5 hasilnya 9. Mudah ya abang kakak? Insya Allah mudah. Nah, tadi kan kamu sudah Miss Eka kasih beberapa contoh dan penjelasan. Nah, perhatikan di sini kamu diminta untuk mengerjakan 5 soal latihan. Yang pertama, 19 ditambah 21. Kemudian yang kedua, negatif 15 ditambah 10. Ketiga, 12 ditambah negatif 10. Yang keempat, negatif 12 ditambah negatif 8. Yang kelima, negatif 10 ditambah negatif 15. Nah, abang kakak, Miss Eka minta usahakan kamu mengerjakannya dengan garis bilangan. Miss, bagaimana kalau saya mengerjakannya tidak dengan garis bilangan? Nah, kalau kamu alangkah lebih baiknya menggunakan garis bilangan. Nah, jadi abang kakak silahkan kamu kerjakan kelima latihan soal tersebut di buku latihan matematika atau latihan tematik kamu menggunakan garis bilangan. Nah, kamu harus mengingat ketentuan yang 4 tadi. Bagaimana kalau bilangan positif ditambah positif, negatif ditambah negatif, atau negatif ditambah positif, dan positif ditambah negatif. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran matematika kita hari ini. Nah, insya Allah semuanya akan mudah ketika kamu benar-benar dengan tekun mendengarkan Miss Eka menjelaskan dari awal sampai akhir. Dan apalagi kalau kamu fokus memperhatikan sewaktu Miss Eka menjabarkan atau mengerjakan soal-soal contoh tadi. Nah, abang kakak, Miss Eka mau ucapkan terima kasih yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan Miss Eka menjelaskan materi. Semoga ilmu kita hari ini, pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah, menyenangkan buat kamu. Kemudian insya Allah ilmunya bermanfaat. Miss Eka kembali mengingatkan, jangan lupa kerjakan latihan kamu dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu anggap latihan yang diberikan itu beban. Bukan. Latihan yang diberikan itu dengan tujuan agar kamu lebih memahami materi pelajaran yang sudah diberikan. Nah, ketika selesai mengerjakan, silahkan kirimkan latihan atau tugas kamu melalui foto, melalui WA Miss Eka. Nah, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya abang kakak, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa ibadah hariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.